Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Abnai talabah fatahallahu alaikum jami'an. Santriwan santriwati kelas 8 kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nahdah yang berbahagia. Pada episode kedua ini kita akan melanjutkan bacaan kita pada kitab Mabadi' Awwaliyah karya Syekh Abdul Hamid Hakim. Tapi sebelumnya marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada muallif dan kepada guru-guru kita semuanya, kepada ustadz-ustadz kita semuanya. Semoga dengan ilmu mereka kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-fiqhu. Apa itu pengertian fikih? Lughatan secara bahasa al-fahmu, artinya faham. Jadi kalau orang bincang faqihtu kalamaka, saya paham ucapanmu, saya mengerti ibaratmu. Ai fahimtuhu, artinya saya memahami apa yang kamu ucapkan. Faqiha itu adalah fi'il mujarrad, fi'il sulasi mujarrad ala wazni fa'ila. Faqiha yafqahu fiqhan. Masdar dari kata faqiha yafqahu fiqhan, fahuwa faqih. Apa itu faqih? Orang yang faham, orang yang mengerti tentang apa maksud daripada kandungan isi Al-Quran terkait dengan hukum-hukum mukallaf, ahkam mukallafin. Wastilahan, sedangkan menurut istilah fikih ialah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat, allati tariquha al-ijtihad, yang caranya diperoleh dengan ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dengan mengeluarkan segala kemampuan keilmuan, baik secara dalil-dalilnya, kemudian metodologi penetapannya. Itu adalah fikih, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang diperoleh dari proses ijtihad. Kal ilmi, seperti mengetahui, seperti pengetahuan bi annan niyata, sesungguhnya niat, fil wudu'i, di dalam wudu, itu wajibatun, wajib. Kita tahu bahwa di surah Al-Maidah disebutkan bahwa orang yang mau mendirikan sholat dia harus wudu. Idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum. Di situ dia disebutkan tentang dimulai dengan niat, tapi langsung fawsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, kemudian aydiyakum, tangan-tanganmu, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu, kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn. Lalu di mana kita mengetahui bahwa niat itu adalah wajib? Inilah proses fikih yang perlu ijtihad. Di mana dalilnya disebutkan? Wa nahwu dzalik, dan semacam itu, minal masaili al-ijtihadiyah, dari permasalahan-permasalahan ijtihad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya semua perbuatan ibadah itu tergantung niat. Ini hadis ini adalah sebagai dalil bahwa niat adalah
salah satu rukun dari wudu. Bila kita hanya mengambil dalil dari Al-Maidah bahwa orang yang mau sholat itu harus membasuh muka, tangan, mengusap rambut atau kepala, kemudian membasuh kaki, tentu di situ tidak disebutkan tentang kewajiban berniat untuk mensucikan diri dengan wudu. Dan kewajiban niat itu diambil dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya, niat itu menjadi syarat sahnya sholat, syarat sahnya ibadah dari hadis ini. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kita pahami bahwa fikih, pemahaman kita tentang hukum-hukum syariat itu harus dengan cara ijtihad. Bikhilafil ilmi, berbeda dengan pengetahuan kita, bil ahkami, terhadap hukum-hukum. Ahkam itu jamak dari hukum, hukmun, hukmani, ahkam, jamak taksir. Bil ahkami, terhadap hukum-hukum, allati laisa tariquha al-ijtihadu, allati yang laisa tidak tariquha, jalannya mengetahui hukum itu al-ijtihad. Jadi kita mengetahui sesuatu tanpa ada ijtihad itu tidak dinamakan fikih. Seperti kal ilmi, seperti pengetahuan kita bi annas salawatil khamsa, bahwa salat 5 waktu itu wajibatun wajib. Itu ma'lum bidarurah, kewajiban salat fardu 5 waktu itu tidak perlu pakai ijtihad, orang muslim semua sudah tahu. Orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, anak kecil pun yang sudah mumayyiz itu tahu bahwa salat 5 waktu itu hukumnya wajib, tanpa harus menggali dalil-dalil dari Quran maupun hadis. Atau pengetahuan kita wa anna zina muharramun, dan sesungguhnya perbuatan zina itu muharramun, diharamkan. Bahkan orang non-muslim pun tahu bahwa zina itu dilarang, tanpa harus mengetahui dalil wala taqrabuz zina wa nahwu dzalik, dan contoh-contoh pengetahuan yang lain minal masailil qat'iyyati, dari berbagai masalah yang sudah qat'i, yang sudah yakin diputuskan dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, yang tidak ada perlu ijtihad yang mendalam, sudah qat'i. Fala yusamma, maka tidak dinamakan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sedikit tentang fi'il mabni ma'lum, fi'il mabni majhul. Ini kita kembali ketemu lagi dengan mabni majhul. Fala yusamma. Kalau pada pertemuan yang lalu pada fi'il madhi itu dengan di dhamma awwaluhu wa kusra ma qabla akhir. Huruf pertama di fi'il itu di dhammah, kemudian huruf sebelum terakhir di kasrah. Seperti faqiha, kalau dimajhulkan fuqiha, alima menjadi ulima, kataba kutiba, kataba al-ustadu ad-darsa. Di situ disebutkan fa'ilnya, kemudian kita hilangkan fa'ilnya menjadi mabni majhul, kutiba ad-darsu, kataba kutiba. Ini yang sering salah dalam membahasa Arabkan itu teman-teman santri. Misalnya buku ini ditulis pada zaman Belanda. Yang benar, hadal kitabu kutiba fi asri Belanda, kutiba fi asri ihtilal Belanda, pada masa penjajahan Belanda. Biasanya setiap yang kata kerja pasif
itu selalu dibuat majhul oleh teman-teman santri. Misalnya bukuku diambil oleh fulan, oleh Zaid. Kitabi ukhidha ma'a Zaid. Itu kurang tepat. Kalau sudah majhul itu tidak perlu disebutkan subjeknya, tidak perlu disebutkan fa'ilnya. Kitabi ukhidha, cukup buku saya diambil. Na'li musiba, sandalku digosok. To'ani ukila, makananku dimakan. Siapa yang makan nggak tahu. Untuk yang fi'il mudhari mabni majhulnya itu dengan dumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Ya-nya dumma awal di dumma, kemudian huruf sebelum terakhir itu di fathah. Jadi yusamma. Kalau sulasi misalnya yaktubu yuktabu, yaqra'u yuqra'u, itu mabni majhul. Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Di huruf pertama di harakat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di harakat fathah. Fala yusamma. Jadi pengetahuan kita yang tidak perlu ijtihad atau pengetahuan kita terhadap hal-hal yang sudah pasti akan hukumnya itu tidak dinamakan al-ilmu bima dzukir, pengetahuan hal-hal tersebut fikhan, fikih. Jadi yang dinamakan fikih itu pengetahuan kita terhadap hukum sesuatu yang didahului dengan proses ijtihad yang mendalam, menggali dalil-dalilnya. Tidak hanya sebatas satu dalil, tapi dalil-dalil yang lain kita kumpulkan sehingga menemukan satu hukum yang tepat terhadap suatu perkara. Kemudian pengetahuan terhadap fikih, pengetahuan yang dibangun di atasnya itu untuk mendapatkan hukum fikih itu ada bermacam-macam terminologi. Yang pertama al-ilmu. Apa itu namanya al-ilmu? Huwa sifatun, sifat yang kasyifu biha, yang terbuka biha dengan sifat, al-matlubu, sesuatu yang dicari, sesuatu yang dibahas, inkisyafan taman, terbuka secara sempurna. Kalau dalam ilmu nahwu, inkisyafan di sini adalah maf'ul mutlak, yaitu maf'ul yang terbentuk dari sigatul fi'il. Yang kasyifu inkisyafan, yaqumu qiyaman, yaq'udu qu'udan, yarji'u ruju'an, itu maf'ul mutlak. Jadi al-ilmu atau pengetahuan itu apa? Al-ilm yaitu sesuatu yang kita ketahui secara mutlak, secara sempurna pengetahuan kita. Misalnya kalian semua akan masuk setelah pembelajaran daring ini akan belajar kembali secara tatap langsung nanti pada tanggal untuk yang kelas 9 30 Agustus. Tahu dari mana? Dalilnya apa? Yaitu surat edaran dari pengasuh pesantren bahwa kelas akhir akan datang ke pondok nanti tanggal 30 Agustus. Kemudian kelas 8 itu akan kembali ke pondok belajar secara tatap langsung pada tanggal 13 September insyaallah. Itu diketahui setelah mendapatkan dalil yaitu surat edaran dari pengasuh. Kemudian al-jahlu, adamul ilmi bisyai'. Apa itu jahl? Atau dalam bahasa Indonesia namanya bodoh atau tidak tahu. Adamul ilmi bisyai', tidak tahu terhadap sesuatu. Misalnya kita belum mendapatkan edaran tadi, belum baca dari medsos, atau belum menerima surat, atau belum tahu informasi dari teman, ditanya, mata satarji ilal ma'had, kapan kembali belajar ke pondok?
la a'rif au jahiltu, ana jahil, saya nggak tahu karena saya belum tahu informasinya. Kemudian adzannu, secara bahasa Indonesia dzan itu prasangka, praduga. Adzannu huwa al-idraku, pengetahuan, ar-rajihu yang kuat, li ahadil amraini, terhadap salah satu dua hal. Kalau dalam ukuran presentasinya dimungkinkan 50% ke atas, itu dzan, praduga. Misalnya besok akan turun hujan misalnya. Ini misalnya apa tanda-tandanya? Karena hari ini mendung dan panas, ini seperti tanda-tanda akan hujan misalnya. Atau dzan seperti ini juga, Lebaran Idul Adha akan jatuh, akan tiba pada tanggal misalnya 31 Juli. Dari mana tahu? Karena pada tanggal sekarang, pada hari ini hijriahnya sudah tanggal 30 Dzulqa'dah misalnya, sehingga kita bisa menghitung tanggal 30 Dzulqa'dah itu sudah terakhir, nggak mungkin lagi ada 31 dalam bulan hijriah, maka akan dipastikan 10 hijriah jatuh pada 10 hari ke depan. Al-dhann, dugaan. Al-wahmu, yang berikutnya adalah wahm. Atau itu wahm. Al-wahmu huwa al-idrakul marjuh, pengetahuan yang lemah, li ahadil amraini, terhadap salah satu dari dua hal. Yang berikutnya adalah asyakku, ragu-ragu. Kalau dzan itu praduga, wahm itu mendekati tidak tahu, dia 50% ke bawah. Kemudian yang sama itu adalah asyakku, al-idraku al-mustawi, pengetahuan yang sama, yang berimbang, bainal amraini, di antara dua hal. Fataraddada, maka seseorang itu ragu, fi qiyami Zaidin, apakah Zaid itu berdiri, wa nafsihi atau tidak, ala sawai, pengetahuan yang sama, itu syakkun, namanya ragu-ragu. Dari kegelapan malam kita melihat seorang Zaid misalnya, Zaid itu apakah berdiri atau duduk? Kita nggak tahu. Atau misalnya dari balik kegelapan malam itu ada bayangan, ini kayak misalnya Kak Aji, karena badannya besar, tidak terlalu tinggi. Ini mungkin Aji, mungkin tidak. Itu namanya syakkun, ragu-ragu. Bisa jadi itu Kak Aji karena kita paham postur tubuhnya, tapi bisa jadi orang lain karena sama-sama gemuk. Wa ma'a rajhanits thubuti, dan bersama adanya kekuatan ketetapan hukum, wal intifai atau tidak, itu dhannun, namanya praduga. Jadi kita misalnya agak yakin bahwa itu Kak Aji karena kita hafal betul, maka itu namanya dhon, praduga. Sementara kalau ma'a marjuhin fi ahadihima, kalau kita nggak yakin betul, sudah ragu-ragu betul, maka itu namanya wahmun, di bawah ragu-ragu dia. Wal muradu bil ilmi, yang dimaksud dengan pengetahuan dalam kaidah fikih, dalam pengertian fikih, fi ta'rifil fikih, dalam pengertian fikih, yashmulu al-dhanna, mencakup praduga, mencakup dhann. Jadi yang bisa dibangun atas suatu hukum itu cuma ada dua.
al-ilmu wad-dhannu. Al-ilmu itu mengetahui secara yakin, sedangkan ad-dhannu itu praduga. Pengetahuan kita di atas 50%. Sementara yang syakkun atau wahmun la yubna alaihi al-hukmu. Kita tidak bisa menghukumi atas pengetahuan kita yang sama 50%, antara duduknya Zaid atau berdirinya kita nggak yakin, masih ragu-ragu, atau bahkan lebih lemah pengetahuan kita daripada syakkun, itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum fikih. Demikian pembacaan kita pada kesempatan ini, episode kedua tentang pengertian fikih baik secara lugatan maupun istilahan. Kemudian pengetahuan apa yang mungkin bisa dibangun menjadi sebuah hukum fikih. Di situ ada ilmu, ada jahlun, ada dhannun, ada wahmun, ada syakkun. Dalam kaidah nahwu, kita tidak boleh mengabarkan sesuatu bila tidak yakin. Tandanya yakin adalah adanya al-ta'rif. Di dalam fikih juga seperti itu. Kita tidak boleh menghukumi sesuatu tanpa ada pengetahuan yang 100% atau 70%, sementara yang 50% ke bawah kita tidak boleh menghukumi sesuatu dengan dasar syakkun, wahmun, apalagi dengan jahlun. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Kembali kami mengingatkan bahwa tugas kalian adalah copy paste dari teks ini, nanti akan di-share di media kami, kemudian beri harokat huruf terakhir setiap kalimat, setiap kata. Semoga bermanfaat. Hadani wa iyyakum ila siratal mustaqim wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.